Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini di mana kita kembali bisa kumpul sama-sama dan kita melaksanakan ibadah ini. Dan saya baca dalam surat edaran wali kota, rupanya PPKM level berapa ini akan diberlakukan mulai hari Senin. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang dalam pengamatan pemerintah ini memprihatinkan atau perlu dijaga, dan akhirnya dilakukan instruksi ini. Tapi bagi kita selaku anak-anak Tuhan, mari kita tetap hidup menyenangkan Tuhan. Kalau ada rasa kekhawatiran yang bisa muncul di hati pemerintah menjaga agar supaya negara ini kemudian masyarakat tetap aman dan sehat, maka jauh lebih penting ketika apa yang menjadi instruksi Tuhan supaya kita ini mau tetap sehat secara rohani, bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga harus bisa tetap sehat secara rohani. Nah, baik. Kita akan belajar kebenaran firman Allah, dan kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, korban yang menyenangkan Tuhan. Korban yang menyenangkan Tuhan. Kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Firman Allah sekali lagi dikatakan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama atau ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya akan baca ayat ini karena ini penting untuk saya tekankan. Mungkin baiknya kita akan baca bersama-sama kalimat-kalimat dari Roma pasal 12 ayat 1 ini ya. Kita baca mulai 2-3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, korban yang menyenangkan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, macam-macam korban atau berbagai jenis korban, tetapi dari sekian banyak korban, ada kriteria jenis korban yang akan dipersembahkan. Ada juga jenis-jenis dosa yang olehnya patut dilakukan sesuatu yang namanya korban. Jadi kalau kemudian kita belajar dari urutan-urutan dalam perjanjian lama, siapa si pengorban itu? Apa yang dikorbankan? Lalu kemudian apa yang dikorbankan itu punya kriteria, jenis dosa, korbannya apa? Lalu kemudian dari korban itu dikatakan bahwa tidak boleh bercacat atau celak. Tidak boleh yang namanya binatang yang dikorbankan kakinya pincang. Tidak boleh ada jenis yang namanya sakit. Tidak boleh ada sesuatu yang dianggap tidak sehat. Dan kemudian kriteria itu benar-benar dipegang dalam perjanjian lama, sehingga tidak ada seorang pun yang dengan sengaja untuk kemudian memutarbalikkan, sehingga korban yang tidak layak itu akan dipersembahkan. Diteliti pasti oleh setiap pelayan, mereka memperhatikan apakah korban yang dibawa ini sehat tidak, sempurna tidak, dibawa dan diperhatikan. Bahkan seseorang yang membawa korban juga harus bisa menyelidiki dengan baik, apakah binatang yang akan saya bawa ini sehat, sempurna, utuh atau tidak. Jadi tentu akan diperhatikan, diselidiki dengan baik, sehingga ketika dibawa dan dipersembahkan semua itu memenuhi kriteria.
Nah tentu perjanjian lama atau korban dengan aturan-aturan perjanjian lama tidak lagi berlaku di zaman ini. Karena ketika korban yang kita kenali dengan Kristus Yesus anak domba Allah mempersembahkan kehidupannya sebagai satu bentuk dari perwujudan korban-korban perjanjian lama. Dikatakan korban perjanjian lama hanya gambaran, hanya lukisan, hanya sebagai contoh. Bagaimana korban yang hidup yang digenapi dalam Kristus Yesus itu merujuk dari kata sempurna yang ditekankan perjanjian lama. Dibutuhkan kemudian apa yang kita kenal dengan korban Kristus Yesus. Firman Allah katakan dia tidak berdosa. Artinya dia sempurna. Dan kesempurnaan Kristus mengorbankan dirinya untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Agar supaya dengan pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Perjanjian lama beda. Setiap tahun mereka bawa korban. Tapi kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru, sekali Kristus mengorbankan dirinya, maka jaminan tentang keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang kemudian saya bisa menyoroti dengan sebuah ungkapan tema korban yang menyenangkan Tuhan. Kalau Kristus mengorbankan dirinya, dan tentu korban itu adalah sebuah korban yang sempurna, korban yang berbau harum, korban yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sehingga kita yang kemudian mengikuti jejak Kristus, kita yang mengikuti teladan Kristus, tentu kita tidak harus menjadi orang yang semua pada mati untuk keselamatan orang lain. Karena kita tidak bisa memberi jaminan keselamatan itu. Hanya Kristus yang mati dan olehnya jaminan keselamatan tersedia bagi siapapun. Beda dengan saya dan saudara, kita mau mati untuk satu orang tidak akan mungkin menyelamatkan orang itu. Mungkin menyelamatkan dia dari hukum dunia, hukum negara. Tapi jiwa tidak bisa kita selamatkan untuk mengorbankan diri kita. Tidak mungkin. Hanya Kristus yang sekali mengorbankan diri. Dan oleh pengorbanan itu kita, saya, saudara, kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kita baru baca dalam kitab Roma pasal yang ke-12, Paulus menyadari bahwa pengorbanan Kristus membuat Paulus diselamatkan. Pengorbanan Kristus membuat saya diselamatkan. Pengorbanan Kristus membuat kita semua diselamatkan. Dan pengorbanan itu adalah sebuah pengorbanan yang terjadi karena kemurahan Allah. Sekali lagi, oleh pengorbanan Kristus yang olehnya saya dan saudara diselamatkan terjadi karena sekali lagi itu kemurahan Allah. Kalau kita bicara kemurahan Allah, kita juga akan bicara tentang belas kasih. Istilah kita kadang mengatakan beta rasa iba dengan dia. Nah, kalau dalam Alkitab dikatakan karena demi kemurahan Allah. Kalau kemudian kita renungkan kata kemurahan Allah, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan siapakah saya dan saudara. Siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan harus mati untuk saya dan saudara. Bahkan sebelum kita mengenal dia, dia mati lebih dulu buat saya dan saudara. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Karena kemurahan Allah. Sehingga Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan, persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau ada hidup pasti ada yang mati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau saya lawan kata ini, kata mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang mati. Jadi ada hidup, ada mati.
Pertanyaan, kalau hidup bagaimana, kalau yang mati bagaimana? Kita lanjut. Yang kudus, yang berkenaan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang apa yang kemudian oleh Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma. Nasihat ini tentu juga tidak lepas pisah dari tujuan penulisan Alkitab ini. Demi kepentingan saya dan saudara, tidak dibatasi hanya, saya percaya tidak dibatasi hanya untuk jemaat yang ada di Roma, pasti juga untuk saya dan saudara, amin. Nah, kalau kemudian tujuannya juga untuk saya dan saudara, kepada kita pendengar yang ada hari-hari ini, maka penting untuk kita pelajari, ada kurang lebih 4 bagian dari tubuh ternak yang dipersembahkan sebagai korban bakaran dalam perjanjian lama. Yang pertama dikatakan yang dipersembahkan korban itu adalah kepala. Yang kedua yang dipersembahkan juga adalah lemaknya. Yang ketiga juga dipersembahkan organ bagian dalamnya. Lalu dipersembahkan juga kaki. Jadi ada beberapa bagian dari tubuh korban persembahan perjanjian lama yang dipersembahkan. Nah, kalau bagian-bagian ini oleh Alkitab mencatat, saya sekali lagi tentu bukan hal yang kebetulan. Tapi bagian-bagian ini penting untuk kita coba belajar sedikit dari 4 bagian dari tubuh ternak yang dipersembahkan perjanjian lama. Nah, kita perhatikan pertama kepala. Kepala ternak yang dipersembahkan, beberapa penafsiran, beberapa penulis mereka mengatakan begini. Kepala ternak yang dipersembahkan melambangkan pikiran atau cara kita berpikir, di mana pikiran kita harus secara utuh, sekali lagi secara utuh, bukan setengah, secara utuh dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Bukan setengah, bukan sebagian, secara utuh pikiran kita dipersembahkan untuk Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Alkitab berkata begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada siapa? Saudara baca seng. Kepada Kristus. Saudara coba perhatikan saudara, jangan sampai pikiran saudara di sini, mata saudara di tempat lain. Nah, contoh ini menarik untuk kemudian saya harus sampaikan. Kalau kita ada di sini, pikiran kita ada di sini secara utuh. Jangan sampai saudara ada di sini, pikiran saudara sebagian di sini, pikiran saudara sebagian di rumah. Itu namanya persembahan yang tidak utuh. Siapa dia yang tidak punya persoalan? Semua kita punya persoalan. Tapi Tuhan meminta supaya persembahan hidup kita, teristimewa pikiran kita dipersembahkan secara utuh. Kalau kita ada di sini, mari kita menyembah Tuhan. Pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Jangan pikir yang lain-lain dulu saudara. Jangan pikir yang di rumah dulu. Pikir yang di sini dulu untuk bagaimana menyenangkan Tuhan. Pikir bagaimana kita memuliakan Tuhan. Pikir bagaimana arah waktu-waktu ini menjadi hati kita yang kemudian pikiran kita dipersembahkan benar-benar. Korban bakaran yang dimaksud adalah tidak ada tersisanya. Tidak disisakan, semua dibakar habis. Dan saya rindu hari ini
kita datang di sini mempersembahkan korban, bukan? Amin. Dan korban yang kita serahkan mari adalah korban pikiran kita. Pikiran kita dibawa di hadapan Tuhan. Saya ulangi, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang lepas dari apa yang namanya beban pikiran. Semua kita pasti mengalaminya. Tapi di hari ini, momen ini, mari kita bawa korban pikiran kita buat Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Hal yang kedua, lemak. Dikatakan begini, lemak yang dipersembahkan melambangkan kemakmuran yang Tuhan beri kepada kita. Nah, saudara perhatikan, kalau lemak melambangkan kemakmuran. Nah, biasanya orang mengatakan begini, orang itu makmur. Dilihat kadangkala dari postur tubuhnya. Dia gemuk, dia sehat, dia sejahtera. Kalau kemudian ada istilah dulu yang namanya orang kurang gizi, dia katakan, kurang makmur. Jadi kalau saudara lihat kiri kanan, kalau orang itu gemuk berarti dia itu makmur. Kalau saudara lihat dia kurang gemuk berarti mungkin kurang makmur. Jadi saudara bisa melihatnya. Nah, tetapi bukan itu maksudnya. Tapi sekali lagi ada istilah yang mengatakan bahwa lemak ini dilambangkan sebagai tanda kemakmuran. Nah, kalau tanda kemakmuran, maka dikatakan begini, setiap kemakmuran yang kita punya harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi bukan sebatas pikiran kita saja yang dipersembahkan, tapi kemakmuran kita. Kalau kita bicara kemakmuran, berarti segala sesuatu yang kita punyai menjadi ciri, menjadi tanda, itu bagian dari kemakmuran, itu bagian dari kelimpahan saya dan saudara. Itu juga yang layak kita bawa sebagai korban. Pertanyaan saya dan saudara, apakah kita hanya sebatas memberikan persembahan korban pikiran, tapi kemakmuran tidak kita bawa kepada Tuhan sebagai korban? Perjanjian lama orang yang datang di bait Allah, mereka selalu harus bawa korban. Tidak ada yang dengan tangan hampa. Tidak ada orang yang hanya lenggang kangkung. Selalu harus ada korban yang dibawa. Kalau perjanjian lama, nanti kita akan bicara masih ada 2 jenis korban lagi. Atau dari 4 pilar korban. Tapi saya ingin mengatakan bahwa perjanjian lama tidak ada orang yang datang dan tidak ada bawa apa-apa. Selalu harus ada korban. Karena mereka datang tujuan untuk bawa korban. Bukan datang dan menjadi penonton. Sama. Di hari-hari ini kita datang untuk bawa korban. Bukan menjadi penonton di dalam gereja ini. Bukan itu. Kita datang untuk membawa korban bagi Tuhan. Dan lemak menjadi tanda sebuah kemakmuran. Dan setiap kemakmuran yang kita punya, kita harus bisa persembahkan itu sebagai korban. Amin. Ada suara kesing ini. Semua pada tidur. Kata amin saja dipaksa sama dengan tarik bambu dari ujung. Amin. Biasanya begitu. Nanti ditekan dulu baru amin. Amin itu kata benar, ya sungguh. Mengakui, dan biasanya kata amin itu sebenarnya menerima berkat Tuhan untuk diri kita. Yang kedua, kata amin ini sebenarnya meyakinkan diri ini bahwa beta yakin dengan iman apa yang dikatakan firman Allah itu benar untuk saya juga, bukan untuk orang lain. Kalau kita diam-diam itu tanda keraguan-raguan, saudara. Kadang orang mengatakan, hamba Tuhan katakan, ada amin? Jadi cuma mulut. Amin. Suara yang keluar. Biasanya suara itu keluar itu untuk memperdengarkan telinga kita. Mendorong pikiran kita, telinga kita, supaya kita ini punya reaksi. Istilahnya saraf kita bereaksi, benar. Jadi kalau ada kata amin, saudara kenali, saudara dengar, pernyataan firman Allah itu benar, saudara merasa dikuatkan Tuhan, jangan saudara menjadi seperti bisu diam-diam saja saudara. Saudara harus bisa punya respon dengan firman Allah itu sendiri.
Tidak perlu pendeta tanya, ada amin? Baru jawab amin. Saya sudah banyak kali bicara itu, tapi masih juga saudara. Yang ketiga, organ dalam. Organ dalam yang dipersembahkan melambangkan perasaan yang dalam. Jadi organ dalam yang dipersembahkan melambangkan perasaan dalam yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau segala sesuatu yang ada di dalam, layak kalau kemudian kita persembahkan. Kalau pikiran harus kita persembahkan, kemakmuran kita persembahkan. Semua hal yang ada dari dalam berkaitan dengan perasaan pun juga kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, kalau kemudian kita persembahkan untuk Tuhan, maka ada beberapa hal yang mengingatkan kita semua. Dikatakan begini, tidak semua akan menyenangkan Tuhan ketika kita ikut Tuhan. Bukankah kita menyenangkan Tuhan? Tentu tidak semua orang akan senang dengan kita. Pengalaman ini tentu bukan menjadi sebuah pengalaman satu orang saja. Pasti banyak orang. Tapi ketika kita mempersembahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, ada yang tidak senang dengan itu. Tapi bukankah ketika orang tidak senang karena kita ingin mempersembahkan semua untuk Tuhan, maka ada pilihannya. Pilihannya adalah kita mau menyenangkan Tuhan, korban itu mau menyenangkan Tuhan, atau korban itu menyenangkan dunia. Nah, kebanyakan orang lebih supaya terlihat gaul, supaya lebih tren, mereka lebih cenderung ingin menyenangkan orang, bukan menyenangkan Tuhan. Ada istilah zaman di mana kami masih muda-muda, kalau saudara yang masih muda pasti saudara tahu juga. Nah, di zaman di mana saya dengan teman-teman, mereka sering contoh menawarkan rokok, minuman keras. Saya tidak tapi saya tidak suka. Jadi karena memang terbiasa dari lingkungan yang tidak biasa dengan itu, ketika mereka menawarkan, saya menolak. Nah, bukan karena apa, tapi benar saya tidak suka dengan itu. Mereka mengatakan, ya nanti tidak terlihat keren, nanti tidak terlihat gaul. Beta katakan gaulnya kita bukan dilihat di situ. Tetapi pernyataan ini kadang-kala sebagian kelompok anak-anak justru mereka terpengaruh ketika orang mengatakan nanti saya terlihat gaul, nanti saya terlihat keren. Mereka terpacu, mereka terganggu dengan itu. Sehingga katakanlah kalau minuman keras atau rokok, mereka kemudian ambil itu. Dan menjadi itu sebuah kebiasaan. Sekali lagi pertanyaannya, ketika kita mempersembahkan seluruh hidup ini kepada Allah, maukah kita menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Saya menantang saudara, mari pilihan kita, pilihan yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan siapa? Manusia. Termasuk sekali pacar saudara sekalipun, kalau dia mengatakan kalau ale sing minum keras, kalau ale sing mabuk, kalau ale sing minum, beta putus dengan ale. Ale katakan saja, silakan putus saja. Yang penting hubungan beta dengan Tuhan yang putus. Nah, harusnya demikian, bukan terlihat tidak gaul, terlihat tidak keren, lalu membuat ancaman-ancaman, kita merasa itu terancam, lalu kemudian pilihan kita menjadi salah. Dalam hidup ini sekali lagi, pilihan yang paling tepat adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, dan tentu berkat Tuhan akan mengikutinya. Karena orang yang takut Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan firman Allah itu jelas. Tidak ada dusta Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan selalu mengatakan ya dan amin bagi saya dan saudara. Dan ketika firman-Nya datang dan mengatakan buat saya dan saudara, takut Tuhan, permulaan hikmat bukan? Dan itu artinya berkat Tuhan. Orang yang punya hikmat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dia punya banyak kekayaan, tetapi kalau dia tidak punya hikmat mengatur, semua menjadi hilang. Saudara perhatikan,
Salomo dia tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta harta. Salomo minta hikmat. Kenapa Salomo minta hikmat? Karena dengan hikmat dia mampu mengatur apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang dia tidak punya dia bisa atur, bisa punya. Apa yang sudah ada dia bisa akan kelola dengan baik. Supaya apa? Supaya semua bisa ada. Nah, tentu dalam kehidupan saya dan saudara sama. Seseorang punya kekayaan yang besar sekalipun, yang banyak sekalipun. Tetapi kalau dia tidak tata dengan baik seluruh hartanya, maka akan ludes seketika. Perlu hikmat dari Tuhan. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara tentu sama. Perlu ditata. Organ yang dipersembahkan adalah kaki. Nah, dikatakan begini, kaki yang dipersembahkan melambangkan perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Nah, kalau kaki melambangkan perjalanan rohani kita dengan Tuhan, maka sekali lagi pikiran kita dipersembahkan, lemak dipersembahkan, tanda lemak itu tanda apa saudara? Kemakmuran. Lalu kemudian organ dalam bicara tentang perasaan kita, kita juga persembahkan. Lalu yang terakhir kaki kita melambangkan fase perjalanan rohani kita kepada Tuhan. Dari langkah demi langkah kehidupan mengiring Tuhan dipersembahkan. Tidak boleh ada langkah yang terputus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Semua bagian ini patut dipersembahkan dan tidak boleh hanya satu bagian yang dipersembahkan, yang lain tidak dipersembahkan. Semua bagian ini layak dipersembahkan untuk Tuhan. Pikiran kita dipersembahkan, kemakmuran kita dipersembahkan. Kalau kita bicara kemakmuran harta dan kekayaan kita juga dipersembahkan. Kita juga harus bisa mempersembahkan apa yang menjadi rasa kita kepada Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan dipersembahkan. Dan fase perjalanan hidup ini juga dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa bagian terakhir ini? Menurut saya ini menjadi sesuatu yang menentukan kehidupan kita. Karena kadang orang mempersembahkan hidup ini putus-putus. Saat senang persembahkan, saat tidak senang tidak persembahkan. Atau bahkan saat tidak senang persembahkan, saat senang tidak persembahkan. Apa yang firman Allah katakan? Mungkin kita akan baca dalam 2 Timotius 2 ayat 8, ayat yang ke-13. Ini memberikan kepada kita jawaban perjalanan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Tetapi sekali lagi, saya mau ingin mengatakan buat saya dan saudara, buat kita semua, baik pikiran, lemak, perasaan kita, berkaitan dengan organ bagian dalam, kaki kita, maka 4 bagian ini patut kita korbankan kepada Tuhan sebagai korban yang berkenaan kepada Tuhan. Kalau 4 bagian yang kemudian kita bisa persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang menyenangkan Tuhan. Pikiran kita persembahkan untuk Tuhan. Karena pikiran yang kita maksudkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan adalah pikiran-pikiran bagaimana membangun kehidupan kita. Bagaimana membangun kebersamaan kita. Bagaimana membangun agar hidup ini menyenangkan Tuhan. Tetapi juga apa yang kita punyai bicara kemakmuran, bicara tentang harta, bicara tentang kekayaan. Itu pun juga bagian dari diri kita semua yang kita miliki, yang oleh anugerah Tuhan, yang oleh pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati saya dan saudara. Dan setiap berkat yang Tuhan beri buat saya dan saudara tidak berhenti sampai menjadi pemilik itu hanya saya atau hanya saudara. Ada orang mengatakan begitu, begini. Dari setiap rupiah yang kita miliki, kita harus sadar begini. Yang pertama, dari setiap rupiah yang kita punyai, ada bagian dari rupiah itu haknya Tuhan. Yang kedua, dari sekian rupiah yang kita miliki atau yang kita peroleh, ada bagian hak orang lain. Dan yang ketiga, dari sekian rupiah yang kita miliki, ada hak diri kita sendiri. Kalau kita bicara
Dari sekian rupiah yang kita punyai, ada hak Tuhan yang mengaturnya. Kita menyadari, bisakah yang namanya persepuluhan? Ada bagian dari hak orang lain, artinya bagian di mana kita harus tolong orang lain dengan apa yang kita punyai. Yang ketiga, dari sekian banyak ada hak yang punya kita yang layak kita atur. Nah, tentu bagian-bagian ini penting untuk kita coba ulas, coba kita renungkan kembali. Pertanyaan selama ini, kalau andaikan kita merasa yang kita punyai itu hanya kita sendiri, maka tentu ini pikiran yang salah. Amin. Tentu ini pikiran yang keliru. Yang perlu kita bangun selaku anak-anak Tuhan, ingat baik-baik, dari sekian harta yang kita punyai, di sana ada haknya Tuhan. Di sana ada bagian orang lain. Di sana ada bagian kita. Jadi tidak seutuh bagian kita sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang bagian dari hak Tuhan, tetapi juga bagian dari kepentingan Tuhan. Karenanya setiap kita datang di rumah Tuhan, kita bawa yang namanya persepuluhan kita, yang namanya persembahan kita bawa. Karena itu bagian dari Tuhan yang punya. Kita bawa kepada Tuhan. Ada bagian di mana kita menyisihkan sebagian untuk menolong, dan ada bagian yang kita atur untuk kepentingan keluarga kita. Kita harus bisa bangun pemahaman ini. Kalau kita bicara tentang apa yang kita kenal dengan kemakmuran, apa yang kita kenal dengan harta yang kita punyai, itu layak kita berikan kepada Tuhan. Nah, bicara tentang kemudian organ bagian dalam, saya sudah tadi banyak menyampaikan buat saya dan saudara, bagi kita semua. Tetapi penting bagi kita semua agar supaya dalam kebersamaan kehidupan, ayo mari kita, ada istilah yang mengatakan bahwa mari kita berjalan bersama-sama. Sehingga apa saudara? Sehingga apa yang saudara rasa itu juga yang dirasa oleh orang lain. Apa yang engkau alami itu juga yang dirasakan orang lain. Seakan-akan orang lain itu merasakannya. Dalam bahasa istilah yang lain dikatakan kita merasa berempati dengan orang lain. Nah, yang terakhir perjalanan hari-hari kehidupan kita. Nah, tentu sebuah perjalanan itu tidak bisa kita sendiri-sendiri. Harus ada semacam kelompok kebersamaan berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya yang lemah menguatkan atau yang lemah dikuatkan oleh mereka yang kuat. Kalau kita berjalan sendiri, nah tentu kita tidak akan menjadi maksimal. Karenanya kenapa dalam supaya kita kumpul sama-sama, supaya kita merasa dibangun satu dengan yang lain. Kenapa Alkitab katakan supaya jangan lalai dalam persekutuan, supaya apa? Dalam persekutuan kita diarahkan untuk bagaimana bersama-sama ayo menyembah Tuhan. Dalam ibadah kita didorong satu dengan yang lain, dimotivasi satu dengan yang lain, supaya kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi pengorban-pengorban dari apa yang kita bisa korbankan untuk Tuhan secara utuh. Dan bagian ini penting agar supaya pada waktu di mana kita mendedikasikan seluruh kehidupan kita sebagaimana yang ditekankan oleh Paulus dalam nasihatnya, setidaknya kita bisa menggenapi maksud Paulus supaya menjadi korban yang menyenangkan Tuhan. Kalau korban yang tidak menyenangkan Tuhan, diibaratkan itu korban, bukan korban yang hidup, tapi itu korban yang mati. Korban yang mati tidak menyenangkan Tuhan. Korban yang hidup pasti menyenangkan Tuhan. Dan kalau korban yang menyenangkan Tuhan yang saya tadi katakan itu adalah korban yang hidup, maka tentu akan menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya kita akan tampil sebagai pribadi-pribadi yang akan hidup. Bukan menyenangkan hari ini di gereja, tapi kita menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengharapkan ini bagian yang penting untuk kita ingat dengan baik. Dapatkah korban yang menyenangkan Tuhan kita terapkan dalam hari-hari kehidupan kita? Dapatkah korban yang menyenangkan Tuhan dapatkah kita praktekkan dalam hari-hari perjalanan hidup ini? Saya rindu kita menjadi orang-orang yang bisa, kita menjadi pribadi-pribadi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberikan korban
yang menyenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini.